Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Biarlah di pagi hari ini kita bersama-sama mencari wajahnya lebih lagi. Kita siapkan diri kita untuk menyembah Dia Sang Raja di atas segala raja. Yuk saya ajak, kami undang untuk semuanya menyembah Sang Raja di atas segala raja. Mari kita pujikan bersama-sama saudara. Kemanakah aku dapat pergi menjauhmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau bagiku, tak terselami bagiku, oh, sungguh indah. Bersama-sama lebih lagi nyatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Engkau ada dan bertapa. Bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanku, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah
Sungguh indah, sungguh indah sembah Dia. Oh, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, Engkau baik bagi kami, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Oh, Bapa nama sekenaralaya lo, hinaralaya mashikanaralaya lo, Bapa shikinaralaya mashikanaralaya mashikinaralaya mo. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu dan pada kami semuanya Tuhan. Bila sejenak kami ingin duduk diam Tuhan mendengar sabda firman-Mu, pakai hamba-Mu yang menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, bila firman hari ini menjadi bekal kekuatan rema bagi setiap kami yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami siap mendengar sabda firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kerinduan akan tempat kediaman Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita membuka di Mazmur 84. Kita akan baca dengan cepat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telingaku, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini akan saya beri judul berbahagialah orang yang diam di dalam rumah Tuhan. Jadi setelah kita membaca ayat yang pertama sampai dengan yang keempat ini saudara, di sini dikatakan, dikisahkan mengenai pemazmur, yakni Bani Korah, yang merindukan tempat kediaman Tuhan, yang sangat merindukan akan hadirat Tuhan. Bahwa dia menginginkan hadirat Tuhan itu sangat-sangat atau menjadi sesuatu yang paling mereka butuhkan. Bahkan dikatakan jiwanya hancur merindukan akan hadirat Allah. Kenapa saudara? Karena di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, di dalam hadirat Tuhan ada tuntunan, di dalam hadirat Tuhan ada karya Allah yang luar biasa. Ya, saudara, kita bisa melihat bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang begitu merindukan akan hadirat Tuhan, itu akan menjadikan dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, dia akan mengalami Tuhan. Dan dia akan mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Bahkan digambarkan di sini, dikatakan apa? Jiwanya hancur karena merindukan Tuhan. Begitu inginnya senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan.
begitu inginnya untuk senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, dikisahkan, mereka terus-menerus ingin memiliki kerinduan dengan apa? Memuji-muji Tuhan senantiasa. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama, mari kalau engkau ingin berbahagia di dalam hadirat Tuhan, maka carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Masuk dalam hadiratnya, mempersembahkan korban dan memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Lalu yang kedua saudara, kita baca di ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Yang kedua saudara, pemazmur benar-benar merasakan ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan, dia memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Dikatakan orang berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Pemazmur percaya, dia menyandarkan seluruh hidupnya kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan. Bahkan ketika dia mendapati atau menerima atau mengalami masa-masa yang sukar sekalipun, ya dikatakan walaupun melewati lembah baka saudara. Lembah baka itu adalah lembah bayang-bayang maut. Sebuah kondisi, sebuah keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Lembah baka menggambarkan suatu krisis yang besar, krisis yang dalam yang terjadi dalam diri seseorang. Tapi satu hal, sekalipun berada di titik yang terendah dalam hidupnya, di dalam lembah baka, tetapi ketika dia meletakkan kekuatannya di dalam Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan lembah baka menjadi lembah atau tempat yang bermata air. Sekalipun mengalami kesulitan kehidupan, sekalipun mengalami banyak tekanan, sekalipun banyak menghadapi tantangan, tetapi orang yang meletakkan kekuatannya di dalam Tuhan, Tuhan sebagai sumber segala sumber kehidupannya, Tuhan menjadi tempat dia berpegang, bernaung, sumber kekuatan, maka Tuhan sanggup mengubahkan keadaan yang buruk sekalipun, keadaan yang mencekam, bahkan nyaris dalam kematian, karena lembah baka identik dengan lembah bayang-bayang maut, bisa diubahkan menjadi lembah yang bermata air. Artinya di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun, ada Tuhan yang akan memberikan berkat penyertaan, perlindungan, tuntunan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup mengubah masa-masa yang sulit menjadi masa-masa yang luar biasa ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan sebagai kekuatan kita. Lalu yang ketiga saudara, coba kita baca di ayatnya yang ke-8 sampai 12. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telingaku ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan Allah semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Yang ketiga saudara, orang yang hidup dalam hadirat Tuhan, ada doa yang menghasilkan perlindungan dan berkat di dalam Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang 8 sampai yang ke-9, pemazmur berseru kepada Tuhan untuk apa? Menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidupnya. Pemazmur
meletakkan dirinya bahwa Allah adalah Allah yang menuntun kehidupannya, menyerahkan segala hidupnya di dalam tuntunan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, di dalam arahan Tuhan. Karena kalau ketika kita hidup, kita dipimpin oleh Tuhan, kita percaya Tuhan tidak mungkin membawa kita ke tempat yang salah. Tuhan tidak mungkin membawa kita ke tempat yang akan membuat kita binasa. Tapi sebaliknya, Tuhan pasti akan menuntun kita kepada rancangan dan rencananya yang luar biasa. Dan Tuhan akan menjadi perisai kehidupan kita. Tuhan akan menjadi penasehat kita. Tuhan akan menjadi tempat kita berlindung sampai selama-lamanya. Makanya saudara, ketika kita meletakkan hidup kita di dalam Tuhan, di dalam hadirat-Nya, Tuhan akan menjadi matahari dan perisai. Dan ketika kita melakukan itu, maka Tuhan tidak akan menahan kebaikannya dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, yang jadi pertanyaan hari-hari ini, apakah kita mau benar-benar merindukan hadirat Allah lebih dari apapun juga? Lalu yang kedua, ketika kita menghadapi masa-masa sulit, siapa yang kita cari? Apa yang kita cari? Apakah kita mencari Tuhan atau yang lain? Dan yang ketiga, ketika kita melihat tempat kediaman Tuhan, apakah itu benar-benar menjadikan tempat yang paling indah buat hidup kita atau tidak? Tapi saya percaya orang yang merindukan akan hadirat Tuhan, dia pasti akan mengalami Tuhan dan kuat kuasanya. Demikian firman Tuhan hari ini, biar menjadi berima buat setiap kita.